Jadi kemudian bisa setelah disebutkan Jokowi pembenaran menjadi untuk tindakan Jokowi memimpin negara ini, yang di drive adalah skenario Papua fobia dan rasisme. Hari ini orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting tidak suka orang Indonesia, Melayu dan Jawa. Dalam konteks ini ketika Anda mengatakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90% lebih menerima. Benar Dan begitu, itu Bung Yoris? ditunjukkan begini. Hah? Dan Bentar. itu ditunjukkan tahun lalu bagaimana masifnya perlawanan rasisme. Oke. Sebelum Benny Wenda deklarasi kemerdekaan, Indonesia justru sempat ingin melepas Papua Barat. Baru-baru ini nama Benny Wenda menjadi sorotan setelah mendeklarasikan kemerdekaan bagi Papua Barat. Perlu diketahui, Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara di Papua Barat yang akan dipimpin oleh dirinya sendiri dengan jabatan sebagai presiden. Tindakannya itu kontan menimbulkan berbagai tanggapan, salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyebut apa yang dilakukan Benny Wenda sebagai tindakan makar. Lebih lanjut, Mahfud MD menuturkan Polri akan melakukan penindakan secara hukum atas tindakan makar Benny Wenda. Namun, tahukah Anda Indonesia sempat akan melepas bumi cendrawasih dan memberikan kemerdekaan di tanah Papua Barat? Hal tersebut disampaikan oleh Hedi Lugito, seorang wartawan senior dan mantan Sekjen Serikat Perusahaan Pers atau SPS Pusat. Hedi Lugito menjelaskan jika Indonesia pernah berusaha memerdekakan Irian Barat dari tangan Belanda. Namun rakyat Irian Barat melalui PPRA memilih bergabung dengan NKRI. Tak mau pisah karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Indonesia justru membantu memerdekakan Papua dari Belanda melalui perjanjian New York tahun 1962. Untuk kemudian memberi kesempatan masyarakat Papua mengambil keputusan sendiri melalui PPRA dengan proses yang lebih legitimate. Tulis Hedi, penentuan pendapat rakyat sendiri langsung diawasi, disetujui dan hasilnya disahkan oleh PBB. Integrasi Papua ke Indonesia sudah sah, disetujui dan disahkan PBB. Bahkan mereka melakukan supervisi langsung ketika diadakan PPRA tahun 1969. PBB mengutus 50 orang untuk mengawasi pelaksanaan PPRA yang dilakukan di 8 kabupaten dan oleh dihadiri 1026 anggota Dewan Musyawarah PPRA atau DMP yang mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu. Jelas Hedi, hasil PPRA di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir dalam rapat. Secara de facto, masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah NKRI. Begitulah tambahnya. PBB mengesahkan PPRA melalui resolusi PBB nomor 2504 pada sidang umum 19 November 1969. 82 negara setuju alias mengakui jika Irian Barat milik Indonesia, sedangkan 30 lainnya abstain dan bukan tidak setuju. Jika menggugat resolusi PBB nomor 2504 sama saja menyangkal piagam PBB alias UN Charter yang sudah diakui oleh seluruh negara anggota, melawan pengakuan dan hukum internasional. Resolusi PBB diakui secara internasional sebagai sebuah bentuk dari hukum internasional. Masalahnya sekarang, bagi pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan Papua menjadi bagian dari Indonesia, hanya bermotifkan ingin Papua merdeka. Itu artinya pihak-pihak tersebut tidak mau belajar sejarah dan hukum. Jelas Hedi. Namun, apa yang dilakukan Benny berarti telah menentang resolusi PBB nomor 2504, menentang piagam UN Charter yang diratifikasi oleh 5 negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, China, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat.
Karena awal kemerdekaan sebuah bangsa tak bisa dimulai dengan kebohongan, gerakan kriminal, melanggar hukum, dan manipulasi fakta sejarah. Deklarasi Pemerintahan Papua Barat. Benny Wenda siap duduk bersama Jokowi. Ketua di Unit Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda menyatakan kesiapannya untuk duduk dan membahas urusan Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo. Benny sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai presiden dari pemerintah sementara Papua Barat. Saya siap untuk duduk bersama presiden, negara ke negara, dan menyetujui sebuah proses untuk mengakhiri konflik ini untuk selamanya melalui mekanisme mediasi internasional, kata Benny dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat 4 Desember 2020. Benny mengatakan rakyat Papua Barat harus memutuskan dan ingin agar referendum kemerdekaan mulai disusun. Ia juga menegaskan tak ada waktu untuk operasi militer di Papua. Ia juga meminta pemerintah Indonesia membuka jalan bagi Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk masuk dan melihat situasi di Papua. Presiden harus mengakhiri masa darurat militer di Papua Barat dan duduk untuk membicarakan hal ini, kata Benny Wenda. ULMWP pada 1 Desember 2020 lalu menyatakan pembentukan pemerintah sementara yang bertujuan memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuannya, kata Benny, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Benny juga mengklaim dirinya sebagai presiden. Pernyataan Benny ini mendapat penolakan dari Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut deklarasi pembentukan pemerintah sementara Papua Barat oleh pimpinan Unit Liberation Movement for West Papua. Benny Wenda sudah masuk kategori kejahatan makar. Benny Wenda itu dia telah mengajak melakukan makar. Pemerintah menanggapi itu dengan cara Polri melakukan penegakan hukum, karena makar itu kalau skalanya masih kecil cukup dengan gakum. Ditindak menggunakan pasal kejahatan keamanan negara, ujar Mahfud MD lewat konferensi pers virtual pada Kamis 3 Desember 2020. Yanto LY, Benny Wenda sudah tidak laku. Deklarasi Presiden West Papua hanya cari panggung. Ketua Presidium Putra Putri Pejuang PPRA P5 Yanto LY menilai pernyataan Ketua ULMWP Benny Wenda di luar negeri yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden West Papua hanya untuk mencari panggung atau perhatian publik. Penegasan Yanto LY itu disampaikan menanggapi pernyataan Benny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin atau Presiden West Papua pada 1 Desember 2020. Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda, kami menolak dan menilai itu suatu hal dalam mencari panggung karena dia mulai dianggap gagal. Jadi hal itu semacam pola yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian, mencari simpatisan Papua Merdeka, ujar Yanto pada Jumat 4 Desember 2020. Selaku Ketua Presidium Putra Pejuang PPRA 1969, Yanto LY menganggap bahwa Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia sehingga putusan PPRA dianggapnya adalah sesuatu yang final, yang sudah tidak bisa diutak-atik oleh siapapun termasuk seorang Benny Wenda sekalipun. Oleh karena itu, selaku Ketua P5 Yanto dengan tegas menolak pernyataan Ketua Unit Liberation Movement West Papua, Benny Wenda menyatakan diri sebagai Presiden Papua Barat. Apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berseberangan dengan NKRI, kata Yanto, P5 siap mengawal keputusan yang sudah dilakukan oleh para orang tua pada saat itu. Pada kesempatan itu, Yanto LY mengajak masyarakat Papua, terlebih Kabupaten Jayapura, untuk tidak terprovokasi atas pernyataan dari pihak yang ingin memecah belah Papua.